Ketika mendengar kota Surakarta, banyak orang berpikir bahwa kota Surakarta adalah kota budaya. Namun di balik hal tersebut terdapat serangkaian peristiwa panjang sejarah sampai kota Surakarta berada di titik ini. Setelah kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, tidak berarti bahwa Indonesia benar-benar sudah merdeka. Konflik mengenai perebutan wilayah terus terjadi antara pemerintah Indonesia dan pihak Belanda. Tak ayal, sering meletusnya pertempuran di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya terjadi di Surakarta pada tahun 1949 selama 4 hari 4 malam, tepat beberapa hari sebelum dilaksanakannya konferensi Meja Bundar. Pertempuran tersebut disebut dengan serangan umum 4 hari di Surakarta. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh kedatangan Belanda di Solo pada awal Agustus tahun 1949 yang diperburuk dengan serangan Belanda ke markas Kolonel Gatot Subroto. Serangan tersebut memicu kemarahan anak buah Gatot Subroto, terutama Mayor Ahmadi yang merupakan komandan detasemen Brigade 17. Mayor Ahmadi berencana membalas perlawanan Belanda. Ahmadi semakin gatal untuk menyerang Belanda setelah Jenderal Sudirman mengumumkan gencatan senjata terhadap pihak Belanda pada 11 Agustus 1945 menjelang dilaksanakannya konferensi Meja Bundar. Ahmadi merencanakan serangan yang akan dilakukan pada 7 Agustus 1949. Pada 7 Agustus, serangan pun dimulai. Pasukan SWK 106 Arjuna diterjunkan untuk menguasai perkampungan di daerah Surakarta. Pada 8 Agustus, TNI turut melancarkan serangan. TNI memasang rintangan-rintangan jalan di sekitar Pasar Kembang Surakarta. Naas, rencana tersebut dicium oleh pihak Belanda dan akhirnya berhasil digagalkan. Akibatnya, puluhan orang tewas dalam insiden tersebut. Kian lama pasukan yang membantu pejuang Surakarta semakin banyak dan membuat pihak Belanda semakin terdesak di Surakarta. Pada 9 Agustus, pesawat Dakota milik Belanda hendak memberikan bantuan pada Belanda. Namun saat hendak mendarat di Lanut Panasan, pesawat Belanda disambut tembakan dari pejuang sehingga pesawat gagal mengirim bantuan logistik kepada pihak Belanda. Pada 10 Agustus, Slamet Riyadi beserta pasukan Brigade 5 turun dan melancarkan serangan. Slamet Riyadi menyebut serangan hari keempat ini sebagai serangan perpisahan. Dan benar saja, 10 Agustus adalah hari kekalahan Belanda di Surakarta. Esoknya, Belanda tetap tak mau takluk. Belanda melalui pasukan Baret Hijau melakukan serangan yang menewaskan kurang lebih 200 rakyat sipil. Sedikit perlawanan dari pejuang karena saat itu Indonesia memasuki fase gencatan senjata. Pertempuran ini diakhiri di siang hari dengan kesepakatan antara Kolonel Van Ol dan Slamet Riyadi. Selanjutnya pada tanggal 12 November 1949, Belanda menyerahkan Surakarta sepenuhnya melalui perjanjian antara Maijen Mollinger dan Slamet Riyadi di Stadion Air Maladi. Makna dari konflik ini untuk para pelajar, semoga para pelajar sekarang ini generasi muda mampu mengambil makna positif dalam cara berpikir atas kejadian-kejadian yang terjadi di Surakarta, terutama konflik-konflik yang terjadi seputar politik dan kebudayaan yang dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran baru. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Begitu kata I.R. Soekarno. Bangsa ini lahir dari pengorbanan dan perjuangan panjang para pahlawan. Begitu juga dengan kota kita tercinta, kota Surakarta. Di balik nama harumnya ada rentetan kisah di belakang layar yang patut diapresiasi dan dibanggakan. Kita generasi muda wajib untuk benar-benar paham tentang bagaimana negara dan kota ini ada. Dan lebih-lebih lagi, menerapkan semangat juang para pendahulu kita untuk mewujudkan Solo Berseri, Indonesia Maju. Terima kasih.